Miftahul Falah merupakan salah satu pesantren tertua di Bandung Timur. Terletak di Jalan Gede Bage Selatan, Kota Bandung, Jawa Barat. Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Falah Bandung adalah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan untuk memberikan nilai dan manfaat kepada masyarakat. Dari dasar itu, lahirlah program-program diantaranya adalah pembentukan lembaga pendidikan, yaitu pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, diniyah, dan majelis ta'lim. Guna melahirkan generasi muda Islam yang lebih cerah, memiliki rasa percaya diri, mandiri, saling menghargai, dan mempunyai jiwa sosial. Nama saya Agus Ahmad Syakur, panggilan Agus. Saya terlahir di kota Bandung dan keluarga saya juga ayah dari Bandung, asli dari Rancabolang atau dari Miftahul Falah ini, ibu dari Garut. Saya sekarang di Miftahul Falah menjadi pengasuh atau pimpinan pondok pesantren Miftahul Falah. Miftahul Falah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Syafi'i beserta istri Hajjah Siti Sa'adah, yang mana mereka berdua itu dulunya mondok di Sukamiskin dan dipertemukan atau dijodohkan oleh gurunya. Kemudian di saat mereka pulang ke sini, langsung ia memulai untuk merintis pesantren di Miftahul Falah ini. Karena memang orang tua dari Kiai Haji Ahmad Syafi'i, Kiai Haji Ahmad Syafi'i itu orang sini manggilnya Wajengan. Jadi orang tuanya Wajengan, kakeknya juga, sampai ke atas-atasnya itu mereka memang sudah lama pingin atau punya cita-cita bahwa di sini di Kampung Rancabolang pingin ada pondok pesantren. Salah satu ciri khas yang membedakan pondok ini dengan pesantren lain adalah penggunaannya terhadap metode pembelajaran salaf atau tradisional. Meskipun berpegang pada metode tradisional, pondok ini memiliki sikap yang unik dan terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh pondok ini adalah mempertahankan tradisi atau kebiasaan lama yang baik dan mau menerima atau melakukan kebiasaan yang baru dengan syarat bisa menjadi lebih baik. Prinsip ini mencerminkan pendekatan yang seimbang dan reflektif dalam mengelola pendidikan di lingkungan pesantren. Yang membedakan pondok ini dengan pondok yang lain, yang pertama, karena memang ruhnya pesantren itu adalah, salah satu ruh pesantren itu metode pembelajaran ya. Jadi kalau misalnya saat ini Miftahul Falah yang berlokasikan di Bandung kota, di kota Bandung, terus ternyata di zaman yang sudah maju ini Miftahul Falah, tapi pembelajaran kesantrinya masih memakai metode salaf atau metode tradisional. Andaikan itu menjadi salah satu pembeda untuk Miftahul Falah dibanding dengan yang lainnya, mungkin itulah pembeda Miftahul Falah saat ini. Karena kita salah satu kaidah yang kita pegang atau salah satu prinsip yang kita pegang itu ada kaidah yang mengatakan al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi atau kebiasaan lama yang baik, kebiasaan lama yang baik, dan mau menerima atau melakukan kebiasaan yang baru dengan syarat lebih baik. Pesantren ini memegang teguh tradisi dan kepercayaan dalam mengelola lembaganya, di mana mereka tidak mengandalkan iklan atau promosi komersial untuk menarik calon santri. Sebaliknya, kekuatan utama mereka terletak pada reputasi yang kuat dan warisan pendidikan yang telah berlangsung lama yang terjalin melalui generasi. Mayoritas santri yang mendaftar di pesantren ini adalah mereka yang memiliki garis keturunan panjang yang terlibat dalam dunia pendidikan ini, mulai dari kakek, nenek, hingga kepada anak dan cucu mereka. Metode pembelajaran yang diterapkan di pesantren ini menekankan secara khusus pada keahlian qiraat atau seni membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid yang benar. Hal ini menjadi inti pendidikan di pesantren yang mencerminkan komitmen mereka untuk melestarikan dan mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang kitab suci dalam Islam.
Sebagai akibat dari fokus intensif ini, pesantren berhasil membina banyak santri yang tidak hanya fasih dalam membaca Al-Quran, tetapi juga mampu menonjol dalam berbagai kompetisi qiraat di tingkat regional, nasional, dan bahkan internasional. Metode salaf itu terkenal dengan belajar kayak kita ngelogat kitab ya, ngelogat karangan kitab para ulama terdahulu yang terkenal di kita, yaitu kitab kuning, kitab Turas. Untuk mempelajari kitab-kitab tersebut, kita perlu seorang guru yang sudah mahir dalam nahwu shorof dan lain-lainnya untuk lebih menggali keilmuan tersebut lebih dalam, kayak misalnya dalam jurumiyah, alfiyah, mutammimah jurumiyah, dan lain-lain. Saya kira untuk di zaman era modern ini sangat penting dan cukup relevan, karena untuk kita mendalami ilmu agama, otomatis kita harus bisa membaca kitab kuning atau mendalami kitab kuning tersebut, karena salah satu keilmuan yang terkenal dengan kemurniannya yaitu kitab-kitab para ulama terdahulu yang disebut dengan para ulama salaf. Meskipun berada di era yang serba modern, pesantren ini tetap setia menggunakan metode pembelajaran tradisional atau salaf yang telah terbukti efektivitasnya melalui berabad-abad lamanya. Metode ini menekankan pada transfer ilmu secara langsung dari guru ke murid dalam suasana yang mendukung interaksi langsung dan pembelajaran tatap muka, memungkinkan santri untuk menyerap pengetahuan dalam konteks yang mendalam dan personal. Pesantren ini juga memastikan bahwa metode tradisional tetap relevan dengan kebutuhan masa kini dengan cara mengadopsi elemen-elemen baru yang dapat mendukung proses belajar. Dengan demikian, pesantren ini berhasil menjaga keseimbangan antara nilai tradisional dan adaptasi dengan kemajuan zaman, menunjukkan bahwa metode tradisional masih sangat relevan dan efektif dalam mendidik generasi muda di zaman modern.